Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil lulus kami tentang praktikum mikroprosesor. Kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama Liana Lolo, yang kedua Marnia Tirawanturu saya sendiri, dan yang ketiga Jendri Pero. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam materi. Bagian A, animasi lead. Untuk membuat animasi lead menyala bergantian sebanyak 5 animasi atau perulangan sebanyak 5 kali. Yang pertama, semua lead akan mati selama 5 detik. Yang kedua, lead 1 akan menyala. Yang ketiga, lead 1 dan 2 akan menyala. Keempat, lead 1, 2, dan 3 akan menyala. Dan yang kelima, semua lead akan menyala. Animasi tersebut ditentukan berdasarkan nilai I. Nilai I diperiksa dengan perintah if. Jika nilai I sama dengan 0, maka semua lead akan mati. Jika I sama dengan 1, maka lead menyala, dan begitu pun seterusnya. Langkah-langkahnya: yang pertama, susun resistor 220 ohm terlebih dahulu pada breadboard. Yang kedua, pasang lead merah, lead kuning, lead hijau. Perhatikan polaritas kaki lead. Kaki positif masing-masing lead dihubungkan dengan pin 11, pin 10, pin 9, dan pin 8. Sementara kaki negatif dihubungkan dengan ground. Tombol push button atau touchlight atau tombol push on, ketika tombol ditekan maka jalur akan tertutup, ketika dilepas jalur akan kembali terbuka. Tombol ini banyak digunakan untuk peralatan seperti remote, keyboard, atau tombol untuk pengaturan ID dan sejenisnya. B. Rangkaian percobaan. Siapkan lead dan push button pada project board atau thinker. Karena push button memiliki 4 buah kaki yang masing-masing terpisah, maka silakan tancapkan push button di tengah-tengah jalur project board sehingga kakinya tidak tersambung. Yang pertama, salah satu kaki push button dihubungkan dengan GDN di project board, sedangkan kakinya disambungkan ke pin 2 pada board Arduino. Yang kedua, untuk lead, sambungkan kaki negatif atau pin yang lebih pendek ke GND dengan resistor atau lihat data setnya. Yang ketiga, kaki positif atau kaki yang paling panjang disambungkan ke pin 8 pada board Arduino dengan jumper atau lihat data setnya. Ada 2 cara untuk menaikkan atau menurunkan tingkat kecerahan LED. Yang pertama, mengubah arus yang masuk ke LED. Cara ini bisa diaplikasikan dengan mengubah nilai resistor. Yang kedua, menghidup matikan LED dengan cepat atau lambat. Logikanya, ketika kita menghidup matikan LED dengan cepat, maka mata manusia tidak bisa mengetahuinya. Yang ditangkap oleh mata adalah terang atau redupnya saja. Jika kita menghidup matikan LED dengan cepat, maka LED tersebut akan terlihat terang. Tapi kalau kita menghidup matikan LED dengan lebih lambat, maka LED akan terlihat lebih redup. Dalam elektronika digital, konsep yang kedua dikenal dengan istilah PWM. Apa itu PWM? Sebagian kaki atau pin Arduino support PWM. Kaki yang support PWM ditandai dengan adanya tanda tile di depan angka pinnya seperti 3, 5, 6, dan seterusnya. Frekuensi yang digunakan dalam Arduino untuk PWM adalah 500 Hz. Jadi Arduino bisa menghidup matikan LED sebanyak 500 kali dalam 1 detik. Untuk menggunakan PWM, kita bisa menggunakan fungsi analog write. Nilai yang bisa dimasukkan pada fungsi tersebut yaitu antara 0 hingga 255. Nilai 0 berarti pulsa yang diberikan untuk setiap siklus selalu 0 volt. Sedangkan nilai 255 berarti pulsa yang diberikan selalu bernilai 5 volt. Salah satu jenis sensor cahaya adalah LDR. Dengan sensor ini, kita bisa membuat alat yang berkaitan dengan cahaya seperti jamuran otomatis, tracking arah sumber,
cahaya matahari, lampu otomatis, atau sebagai pengatur intensitas cahaya lampu untuk tanaman di dalam ruangan, dan banyak lagi lainnya. Di pasaran ada LDR yang berukuran 4 mm dan 11 mm. LDR disebut juga sebagai fotoresistor sebab alat ini akan memiliki resistansi yang akan berubah seiring dengan perubahan intensitas cahaya yang mengenainya. Dalam kondisi gelap, resistansi LDR bisa mencapai 10 meter ohm, tapi dalam kondisi terang, resistansi LDR turun hingga 1 kilo ohm, bahkan bisa kecil lagi. Sifat inilah yang membuat LDR bisa dimanfaatkan sebagai sensor cahaya. Gelombang ultrasonik merupakan gelombang yang umum digunakan radar untuk mendeteksi keberadaan suatu benda dengan memperkirakan jarak antara sensor dan benda tersebut. Sensor ultrasonik adalah sebuah sensor yang berfungsi untuk mengubah besaran fisik atau gelombang menjadi besaran listrik dan sebaliknya. Cara kerja sensor ini didasarkan pada prinsip dari pantulan suatu gelombang suara sehingga dapat dipakai untuk menafsirkan ekstensi atau jarak suatu benda dengan frekuensi tertentu. Disebut sebagai sensor ultrasonik karena sensor ini menggunakan gelombang ultrasonik atau bunyi ultrasonik. Gelombang ultrasonik adalah gelombang bunyi yang mempunyai frekuensi sangat tinggi yaitu 20.000 Hz. Bunyi ultrasonik tidak dapat didengar oleh telinga manusia. Bunyi ultrasonik dapat didengar oleh anjing, kucing, kelelawar, dan lumba-lumba. Bunyi ultrasonik bisa merambat melalui zat padat, cair, dan gas. Beberapa aplikasi dari gelombang ultrasonik. Yang pertama, dalam bidang kesehatan, gelombang ultrasonik bisa digunakan untuk melihat organ-organ dalam tubuh manusia seperti untuk mendeteksi tumor, liver, otak, dan menghancurkan batu ginjal. Yang kedua, dalam bidang industri, gelombang ultrasonik digunakan untuk mendeteksi keretakan pada logam, meratakan campuran besi dan timah, meratakan campuran susu agar homogen, mensterilkan makanan yang diawetkan dalam kaleng, dan membersihkan benda-benda yang sangat halus. Yang ketiga, dalam bidang pertahanan, gelombang ultrasonik digunakan sebagai radar atau navigasi di darat maupun di dalam air.